Perkenalkan, saya Elin Mirabel dengan NPM 2142111. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia terkait artikel masyarakat tidak bisa membedakan berita hoaks dan benar. Nah, dalam era informasi digital yang berkembang pesat, kemampuan untuk membedakan antara berita hoaks dan berita yang benar menjadi semakin krusial. Ledakan penggunaan internet dan media sosial telah memfasilitasi aliran informasi yang cepat dan luas, yang pada satu sisi memberikan manfaat besar dalam akses pengetahuan, namun di sisi lain juga membuka pintu lebar bagi penyebaran berita palsu atau hoaks. Fenomena ini menggarisbawahi melemahan mendasar dalam literasi digital masyarakat yang masih banyak menghadapi kesulitan dalam menilai keaslian informasi yang diterima. Berita hoaks ini bukanlah fenomena yang baru, tetapi dampaknya semakin mengkhawatirkan seiring dengan peningkatan penggunaan platform digital ataupun spesifiknya media sosial. Nah, ada sebanyak 72 pengguna internet global menyatakan bahwa mereka sering atau kadang-kadang menemukan informasi yang palsu saat mencari berita. Di Indonesia, tantangan ini lebih terasa mengingat penetrasi internet yang tinggi dan keragaman pengguna media sosial. Sebuah studi oleh Kominfo pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 60% masyarakat Indonesia telah menerima berita hoaks setidaknya sekali dalam sebulan terakhir. Nah, mengapa sih penyebaran berita hoaks ini sangat meluas dan menyebar? Pertama, kita lihat dari faktor penyebabnya. Faktor pertamanya adalah rendahnya literasi digital. Literasi digital ini melaporkan bahwa 60% pengguna internet di Indonesia memiliki literasi digital yang rendah, sehingga membuat mereka rentan terhadap berita hoaks. Selanjutnya adalah efek echo chamber atau filter bubble. Media sosial menggunakan algoritma yang menyaring informasi berdasarkan preferensi pengguna, menciptakan filter bubble di mana pengguna hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Selain itu, efek echo chamber itu memperkuat keyakinan pengguna dengan menyebarkan informasi yang serupa di antara kelompok pengguna yang berpikiran sama. Kedua fenomena ini menghambat kemampuan individu untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengevaluasi keakuratan informasi. Selanjutnya kita akan lihat soal dampak negatifnya. Dengan dampak negatifnya ini, pertama adalah meningkatkan ketidakpercayaan publik. Berita hoaks ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media dan institusi. Ketidakpercayaan ini mengarah pada penurunan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang berinformasi. Selanjutnya, kalau soal strateginya adalah kita dapat membuat kampanye kesadaran publik. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat menjalankan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya verifikasi informasi. Misalnya, saat ini Kominfo telah meluncurkan program literasi digital yang mencakup pelatihan, seminar, dan penyuluhan tentang cara mengenali berita hoaks. Nah, membedakan berita hoaks dari berita benar adalah sebuah tantangan besar di era digital ini. Dari berbagai macam faktor penyebab dan dampak negatif yang kita dapatkan, untuk mengatasi masalah ini, semua cara kita harus lakukan. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dari yang salah. Sekian dari presentasi ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.